Polda Metro Jaya akan menelusuri kebenaran rekening Mustafa, pelaku menembakkan kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap mutasi rekening Mustafa mencapai 800 juta. Tak hanya itu, dikabarkan pula ada penerimaan transfer senilai 200 juta. Terkait itu, Truno Yodo menuturkan penyidik akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik pihak bank maupun PPATK. Dalam penyelidikan aliran dana, ia mengatakan penyidik tak bisa sembarangan melakukannya. Terlebih ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan yang mengatur. Kami akan menyampaikan terkait adanya penyerangan terhadap kantor MUI ya, dengan terduga pelaku ya, atas nama Mustafa NR, warga Sukajaya, pekerjaan petani kebun sesuai dengan KTP yang kami sampaikan. Alamatnya RT 6 RW 2 Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk diketahui rekan-rekan, Polda Metro Jaya tentu konsisten dan komitmen akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif ya, baik itu memadukan secara prosedur teknis dan juga secara saintifik, tentunya dengan metode yang sangat komprehensif ini ya, ini akan dilakukan secara optimal. Harapannya adalah membuat terang suatu peristiwa sehingga juga tidak berangkat dari sesuatu yang kita dengar atau kita asumsikan. Rekan-rekan banyak bertanya juga kepada Polda Metro Jaya terkait dengan adanya buku rekening koran ya. Semua dilakukan secara langkah-langkah komprehensif, sekali lagi mengacu pada aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10 tahun 98 itu ada terkait dengan perbankan ya, terkait dengan perbankan. Saya akan sampaikan di sini juga, dan ini perlu sebagai suatu edukasi kita bersama. Terkait itu tentunya penyidik akan mengacu pada peraturan undang-undang. Di Indonesia diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya rekan-rekan, kami menyampaikan di sini penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikannya. Ada proses waktu, ada instansi lain.
tentunya ini juga harus melalui mekanisme sesuai dengan prosedur mekanisme, baik itu SOP dalam proses penyidikan maupun mekanisme undang-undang yang berlaku, dan ada institusi lain yang akan dilakukan koordinasi, baik itu dari pihak perbankan, Bank Indonesia, ya, tentunya juga apabila ini digunakan dalam proses peradilan suatu tindak pidana, tentu membutuhkan penyampaian dan penetapan dari pengadilan negeri. Selanjutnya terkait